akidah-akidah yang mengharamkan, yang membid'ahkan acara-acara Isra wal Mi'raj, acara-acara Nahdiyin yang kita ikuti semua ini, yaitu tahlil, yasin, khol, tawassul, dan semuanya. Ziarah kubur, bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini, syirik, masuk neraka, surga, neraka wek konda. Punya dia lah. Sedangkan terus kiai-kiai kita yang sudah lama meninggalkan kita, habaib-habaib yang dulu ajarannya ahli sunnah wal jamaah, terus di neraka kabeh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang semangat. Masih jam berapa? Masih jam 10. Sudah agak lemes jawab salam. Ini baru mau ngaji. Kalau saya jawab mengatakan salam itu hukumnya sunnah, tapi yang jawab hukumnya apa? Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, mobil khusus pada Kiai Thohir, dan juga para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya hormati Sahibul Bait pada acara malam hari ini Isra wal Mi'raj, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran panitia, dan juga seluruh daripada anggota majelis taklim Sifaul Qulub, dan juga yang saya hormati para aparatur negara, TNI, Polri, dan juga Bapak Camat. Alhamdulillah beliau telah mengamankan acara yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan puja syukur saya haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah SWT kesehatan jasmani wa rohani. Alhamdulillah. Dan juga yang kita syukuri adalah kenikmatan iman wal Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan iman wal Islam ini, saudara, kita bisa semangat hadir di majelis yang penuh barakah ini. Dengan keadaan iman wal Islam, kita semua bisa istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan iman wal Islam, kita bisa bersemangat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kenikmatan iman wal Islam, kita semua bersemangat untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari syafaatnya Rasulullah, untuk mencari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya dengan keimanan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, jadidu imanakum min qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kita ini, saudara,
dengan mengatakan, dengan berzikir kalimat la ilaha illallah. Kalau kita malas hadir majelis, kita malas hadir yasinan, tahlilan, acara-acara yang membawa keberkahan, perbanyak kita membaca la ilaha illallah. Itu tandanya baterai iman kita sudah lemah. Jadi itu perbarui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikasih resep sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amalkan. Kalau tidak diamalkan, nanti kita bisa lupa dan bisa malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam saya haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya beliau kita bisa merasakan perkumpulan malam hari ini memperingati Isra wal Mi'raj. Karena adanya beliau kita semua merasakan bagaimana indahnya kebersamaan sesama muslim. Karena adanya beliau kita merasakan bagaimana nikmatnya saling menghormati di kehidupan dunia ini. Karena adanya beliau kita semua merasa nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih indah melebihi keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, umat manusia ini mempunyai 3 dimensi di dalam hidupnya. Apa itu yang dimaksud dimensi? Jadi ini cuma bahasanya saja dimensi. Jadi kalau ada kesalahan saya minta maaf. Pertama, masa lalu. Apa masa lalu itu? Adalah kenangan. Yang sekarang adalah saat ini. Apa saat ini? Kenyataan. Yang ketiga adalah masa depan. Apa masa depan ini? Harapan, impian, cita-cita, juga hayalan. Nah, makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan untuk kita tonton saja, tapi dibaca dan diamalkan. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi banyak sejarah-sejarah di masa lampau yang dikutip, difirmankan di Al-Quran. Juga saat ini banyak difirmankan oleh Allah SWT di Al-Quran, dan masa yang akan datang semuanya ada di Al-Quran, saudara. Seperti di kehidupan orang Islam ini, di bulan yang orang Islam di setiap bulan ini mempunyai sejarah. Kalau kita mengingat bulan Muharram, kita mengingat tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau kita mengingat bulan Rabiul Awal, kita mengingat kelahirannya Rasulullah SAW. Kalau kita mengingat bulan Ramadan, kita mengingat yang namanya Nuzulul Quran. Kalau kita mengingat bulan Syawal, kita mengingat yang namanya Idul Fitri. Bulan Dzulhijjah kita mengingat daripada kurban. Kalau di bulan Rajab sekarang malam hari ini kita mengingat peristiwa yang begitu luar biasa dan sangat luar biasa, yaitu peristiwa yang telah lampau di masa lalu, yang mana kita belajar di masa lalu ini melalui Al-Quran, maka itu kita pakai untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau kita mengingat bulan Rajab, apa yang ada terjadi di masa lalu di bulan ini, yaitu terjadinya Isra wal Mi'raj. Apa Isra wal Mi'raj? Sudah, Isra wal Mi'raj ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah. Pertama ayat ini di surat Bani Israel ayat pertama, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
berfirman di ayat ini dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Dan jarang Allah subhanahu wa ta'ala memulai daripada kalimat pertama daripada surat dalam Al-Quran itu dengan kalimat subhan, kalimat tasbih. Seperti cerita Nabi Allah Adam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelipkan di pertama pembukaan ayat itu dengan kalimat tasbih. Peristiwa Fir'aun dengan bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah, tidak di permulaannya tidak ada kalimat tasbih. Padahal itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Nabi Allah Nuh, peristiwa Nabi Allah Saleh. Jadi kitab Al-Quran ini bukan kitab sejarah, tapi kitab Al-Quran ini adalah menerangkan pelajaran buat kita untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang. Maha suci Allah, maha suci dari semua kelemahan, maha suci dari semua kekurangan, maha suci dari semua ketidakmampuan. Allah subhanahu wa ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran daripada perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjalankan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Bayangkan, Allah Ta'ala yang menjamin bahwasanya perjalanan ini benar-benar ada. Subhanalladzi asra pada malam hari bilailan. Allah Ta'ala subhanalladzi asra memperjalankan bilaila itu dengan malam hari. Siapa ini yang diperjalankan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT? Sayyidina Rasul. Subhanalladzi asra lailan bi abdihi. Jadi lailan itu isim nakiro, sebagian daripada malam. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala yang memberangkatkan Rasulullah. Dalam konteks perjalanan Isra wal Mi'raj yang aktif ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah terima beres, semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya konteks ini waktu Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat-sahabatnya, ditertawai oleh orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy pada waktu itu berukuran dengan akal logika seorang manusia. Tapi dengan orang-orang yang beriman, mereka mengukur dengan akal logika yang maha kuasa. Dengan keimanan, tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti diberangkatkan. Siapa yang berangkat? Allah maha suci, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Lailan di seperempat malam saja. Kalau al-lailah berarti semalam penuh. Lailan isim nakirah, jadi cuma seperempat malam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan tidak diberangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu ada hal yang mustahil bagi manusia. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bi'abdihi, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan abdihi. Kenapa tidak dengan bi rasulihi? Kenapa tidak dengan bi nabihi? Bi abdihi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Luar biasa. Kalau kita
mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang remeh. Saya mengaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah yang mengakui kau hambaku. Kayak saya mengaku saya kenal sama presiden, apakah presiden kenal kepada saya? Oh, saya kenal sama fulan, apakah fulan itu kenal kepada saya? Jangan jauh-jauh ke Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja kita diakui pejabat tinggi saja kita merasa bangga, betul apa enggak? Apalagi kita diakui oleh ulama, apalagi kita diakui oleh orang wali. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui Rasulullah sebagai hambanya. Konteks pertama, konteks kedua adalah konteks keduanya Allah Subhanahu wa taala menjaga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak tersesat, supaya tidak menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi abdihi, ini hambaku, dan bentuk sifat yang paling mulia, sifat tertinggi yang ada di dalam manusia, yaitu sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang mengaku jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kenyataannya menghambakan diri kepada dunia, menghambakan diri kepada jabatan, menghambakan diri kepada sesuatu yang bersifat sementara. Banyak tak banyak? Mengaku hambanya Allah, sodakonya tidak betul. Mengaku hambanya Allah, sholatnya tidak sholat. Mengaku hambanya Allah, selalu makan barang-barang yang haram. Mengaku hambanya Allah, tapi tidak cinta sama ulama. Mengaku hambanya Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat sifat tertinggi adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks daripada Isra wal Mi'raj. Apa Isra wal Mi'raj? Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, itu di Masjidil Aqsa. Itu adanya di Palestina. Juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, moga diberi ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, naik ke Siratal Muntaha. Itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, logika kita kecepatannya seperti apa? Mungkin kalau manusia biasa yang diperjalankan seperti jalannya Rasulullah SAW menjalankan Isra wal Mi'raj sudah hancur lebur jadi abu, saudara. Bayangkan kecepatannya. Tapi ini Allah yang memberangkat. Ini kita ukur dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya Isra wal Mi'raj ini banyak sahabat-sahabatnya Rasul yang sudah Islam, ada beberapa yang keluar dari Islam, dipikir Rasulullah ini berdongeng dengan penuh kedustaan. Luar biasa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah SWT memberi lakab di ayat ini kepada Rasulullah, yaitu bi'abdihi. Sebelum disebut bi'abdihi oleh Allah SWT, Rasulullah ini mengalami daripada kehidupan yang dinamakan tahun-tahun yang penuh dengan duka cita,
dari pamannya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istri tercintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diambil sama Allah, tapi Allah ta'ala yang memiliki. Jadi diambil oleh yang memiliki. Allah ta'ala bukan milik siapa-siapa, tapi Allah ta'ala memiliki semuanya. Allah ta'ala dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cerita Isra wal Mi'raj ini konteksnya panjang, saudara. Jadi saya ya apa caranya sesingkat-singkat mungkin, tapi difahami. Menurut riwayat, perjalanannya Rasulullah di perjalanan Isra wal Mi'raj itu dimulai dari Rasulullah tidur di Masjidil Haram. Ada lagi yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Ada yang lagi riwayat mengatakan di Hijr Ismail. Nah, ini perbedaan daripada ikhtilaful ulama. Kalau masalah Isra wal Mi'raj tidak ada ulama yang berikhtilaf, tidak ada ulama yang beda pendapat. Tapi ada aliran-aliran yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan Rasulullah itu cuma ruhnya saja, tanpa mempelajari konteks daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi, berarti hamba itu ruh dan jasadnya ada, baru disebut hamba. Kalau cuma jasad ditinggal sama roh, namanya mayit. Kalau roh sudah keluar dari jasad, ini sudah ada di kuburan, barzah, sudah ada di alam barzah, alam kubur. Kalau gentayangan ya jenenge pocong. Ya, makanya konteks ayatnya tidak dipelajari. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak mengerti bagaimana beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipenuhi kebencian dan abu-abu yang lain di saat itu. Kaum Quraisy kafir yang begitu keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka dipikir Rasulullah sudah tidak waras, karena mereka tidak mempelajari konteks ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi, sungguhnya maha suci Allah memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang jalankan, bukan Rasulullah jalan sendiri dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini luar biasa. Kalau kita tidak betul-betul ngerti konteksnya, ini bisa-bisa kita kalah argumen dengan akidah sebelah. Sopo akidah sebelah ini? Siapa akidah sebelah ini? Akidah yang mengharamkan, yang membid'ahkan acara-acara Isra wal Mi'raj, acara-acara Nahdiyin yang kita ikuti semua ini, yaitu tahlil, yasin, khol, tawassul, dan semuanya. Ziarah kubur, bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini, syirik, masuk neraka, surga, neraka wek konda. Punya dia lah. Sedangkan terus kiai-kiai kita yang sudah lama meninggalkan kita, habaib yang dulu ajarannya Ahlussunnah wal Jamaah, terus di neraka kabeh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati-hati. Makanya kita pegang teguh akidah kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Gampangannya kalau di Indonesia itu kita cari yang namanya organisasi yang betul-betul ada di akidah Ahlussunnah, yo NU. Makanya organisasi NU ini saya bukan promosi, enggak ya, ini saya ngomong sesuai fakta. NU ini organisasi yang barokah. Kenapa gitu? Karena didirikan bukan pejabat yang mendirikan.
bukan orang-orang berharta yang mendirikan, bukan orang-orang yang berpengaruh di bidang dunia yang mendirikan, tapi ini organisasi didirikan oleh wali-walinya Allah, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, oleh orang-orang yang memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh orang-orang yang apa? Sesungguhnya wali-walinya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mana tidak ada ketakutan dan kegelisahan di dalam hatinya, mantap betul-betul di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini organisasi barokah. Kalau ada oknum-oknum NU yang belehar, jangan ngiloi NU nih, hati-hati, udi kualat, karena yang mendirikan Mbah Hasyim, Mbah Hasbullah, ini orang-orang pilihannya Allah yang kita tahu bagaimana perjuangannya menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau tidak barokah, tidak bakal bertahan 101 tahun. 101 tahun, luar biasa. Insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kembali lagi ke konteks Isra wal Mi'raj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya singkat saja, ke langit nomor 1 bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Langit nomor 2 ada nabi-nabi, sampai langit nomor 6 ada Nabi Allah Musa, di atas ada Nabi Allah Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, begitu sampai ke langit 7, ajudannya Rasulullah siapa? Yaitu malaikat Jibril. Sudah tidak berani lagi ikut dengan Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, apabila aku maju selangkah ini ya Rasulullah, maka aku akan hancur lebur ya Rasulullah. Malaikat Jibril tugasnya apa sekarang? Tidak ada, cuma menurunkan wahyu. Jadi malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi kita ising khidmah malaikat. Kalau bahasa Jawanya khidmah itu apa ya? Khadimnya, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antar jemput, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah Ta'ala menyiapkan yang namanya mustawa, tempat yang namanya mustawa ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Apakah itu tempatnya Allah SWT? Bukan. Itu Allah SWT menyiapkan tempat untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat, karena Allah Ta'ala yang menciptakan tempat-tempat ini. Seperti akidah sebelah yang mengatakan Allah Ta'ala ono di arsy. Luar biasa. Mulai kapan Allah Ta'ala punya rumah? Karena kalau sudah dibilang tempat, berarti kita sebagai makhluk yang membutuhkan tempat. Kalau makhluk itu butuh tempat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat, saudara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertemuannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di Gunung Tursina. Siapa yang berpijak di Gunung Tursina? Allah Ta'ala atau Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa yang berpijak di Gunung Tursina. Berarti Gunung Tursina itu disediakan oleh Allah SWT untuk jadi tempat pijakannya Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertemuannya Nabi Allah Musa dengan pertemuannya Allah SWT lain.
Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Allah Musa, cuma suaranya Allah saja yang didengar oleh Nabi Allah Musa. Begitu Allah taala menunjukkan nurnya, cahaya yang sedikit, maka Nabi Allah Musa langsung tidak sadarkan diri. Luar biasa. Seeling Kanjeng Nabi kepada umatnya, masih ingat Kanjeng Nabi kepada umatnya. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanannya buat kita supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak terjerumus kesesatan, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat, yang untung di dunia sampai di akhirat. Kita aja kalau ketemu kenikmatan sudah eling di konjone. Sungguh apa ndak? Betul apa ndak? Di sini kan banyak yang ngerti Jawa lagi. Saya kalau Jawa halus tidak bisa, terus terang saja. Akhirnya ceramah kelontar-lancir saya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Madura, Beb. Madura lagi, yang Jawa tidak ngerti ya dia. Akhirnya ngomong apa Habib itu. Translate-nya juga repot kalau Madura ini. Jawa halus juga saya kadang ngomong, orang ngomong ngerti sedikit-sedikit, tapi yang mau ngomong ini agak tidak bisa. Tapi insya Allah di sini walaupun Madura, Batak, Sunda semuanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita semua jadi satu kesatuan di bangsa yang penuh barokah ini, yaitu bangsa Indonesia. Kabeh sekarang ini tidak ada Batak, Madura, Jawa, wis di sini Indonesia sudah. Dari mana-mana disatukan oleh syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga disatukan oleh kebangsaan kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan kalimat syahadat itu disatukan oleh agama Islam. Tapi kalau ngomong bangsa Indonesia, semua dari warga Indonesia, kita duduk di sini sama-sama orang Indonesia. Alhamdulillah. Jadi betul-betul Rasulullah itu memikirkan umatnya sampai didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nerima 50 sholat, 50 waktu sholat, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Bayangno, seket waktu saudara, 50 waktu. Ini yang 5 waktu, banyak bolong-bolongnya umatnya Rasulullah ini. Apalagi 50 waktu. Benar apa enggak? Betul apa enggak? Lalu Rasulullah tidak menawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung turun, begitu di langit nomor 6 dihadang oleh Nabi Allah Musa, ditanya oleh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa sebelum ketemu Allah Subhanahu wa taala, ketemu Nabi Allah Musa. Nah, Rasulullah sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Pandangan pertama beliau, Sayyidina Musa alaihissalam, langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Podone delok wong itu masih kurang Sayyidina Musa melihat Rasulullah. Iki harus tak dang gitu dari Nabi Musa. Harus saya adang ini. Muhammad ini. Begitu nyampe, ya Muhammad, tadi apa katanya Allah SWT? Aku diberitakan sholat 50 waktu sehari semalam oleh Allah SWT. Oh, tak kira kuat umatmu. Tak kira kuat. Umatku ini luwe kuat-kuat, luwe gede-gede daripada umatmu ya Muhammad. Jadi Nabi yang lain itu punya badan lebih besar daripada umat Nabi Muhammad. Umurnya juga lebih panjang. Ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang umurnya ratusan tahun, ada yang umurnya 300, 400 tahun. Setiap zaman di para nabi itu lain-lain. Makanya umatnya Nabi Muhammad
Ini badannya paling kecil, umurnya paling pendek. Siapa yang mau umurnya 200 tahun? 60 tahun, 70 tahun geblak wis. Jadi 130 tahun ono di kasur. Tidak bisa kemana-mana, ada obah. Gelem apa ndak? Masih duit dunya akeh tak? Tidak mau. Makanya ini kata Rasulullah, umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Lebih itu bonus. Lebih dari itu badannya juga paling kecil daripada badannya umat-umat yang lain. Makanya apa keuntungannya buat kita umatnya Rasulullah? Yang pertama, umur yang paling sedikit daripada umatnya nabi-nabi yang lain, yaitu hisabnya supaya sebentar. Bayangkan umur 300 tahun, umatnya Nabi Muhammad berapa miliar? 300 tahun dihisab. Ini 70 tahun, 60 tahun. Dan keistimewaannya, walaupun umur yang paling sedikit dari nabi-nabi, umatnya nabi-nabi yang lain, cuma umatnya Rasulullah punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Sampean tadi mau kesini niat apa enggak dari rumah? Saya mau hadir pengajian. Niat apa enggak? Niat itu dikasih ganjaran. Jadi Rasulullah itu setelah ketemu Allah, ketemu Nabi Allah Musa, suruh balik lagi sama Nabi Allah Musa, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan 5 lagi. Ketemu Nabi Allah Musa, dihadang lagi sama Nabi Allah Musa, karena nanti kalau balik ke dunia aku tidak bisa memandang wajah indahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi ya, ini Nabi. Kita ini umatnya sudah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jadi 5. Apa kata Nabi Allah Musa? Masih kurang, tidak sanggup sih. Sanggup, tidak sanggup 5 waktu. Hakikatnya kita sanggup. Sholat 5 waktu kita sanggup. Sak sunnahnya, qobliyah, ba'diyah kita sanggup. Tergantung kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Beb? Itu wis tua Beb, kok sanggup Beb? Lah saya ini si muda kok tidak sanggup Beb. Lah ini, jadi kekuatan otot itu tidak bisa diukur dengan kekuatan iman. Betul lah, kadang ada sing tua-tua sanggup nang masjid 5 waktu, walaupun melakoni gemeter kabeh. Betul enggak? Ada yang sehat-sehat, tegep-tegep, kadang seminggu sekali ke masjid Jumatan tok. Kadang make sarung anyar tok ke masjid. Betul enggak? Maksudnya setahun sebisan. Jadi apa kata Nabi Allah Musa? Tidak sanggup, kata Rasulullah, ya Musa, aku sudah malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bersama malaikat Jibril pergi ke neraka, lihat neraka. Apa intinya daripada hikmahnya Rasulullah sampai dilihatkan neraka, surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, linuriyahu bi ayati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melihatkan sedikit daripada keagungannya, melihatkan sedikit daripada kebesarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melihat di neraka satu orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini orang kenapa kok mukanya dicakar-cakar sendiri ya Rasulullah? Ini adalah umatmu yang selalu bergosip, membicarakan saudaranya, yaitu orang muslim sesama jadi selalu ono wong ini digosipkan, ada orang gini digosipkan, ada yang suka bergosip ini. Sekarang zaman ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu jago bergosip biasanya.
insya Allah kita dijauhkan oleh Allah SWT dengan perlakuan-perlakuan yang tidak nyakari ya Pak Dewi. Karena apa? Suka jadi kalau kata orang Jawa itu san-rasan ya. Suka rasanan ya. Iya, kalau rasanan baik itu bagus jadi doa. Ini rasananya tidak karu-karuan. Sama saja orang ini cuman jalan sama perempuan, itu sudah rasananya dihayalkan sendiri. Oh, ini nanti bakal dipegang tangannya. Oh, itu pasti nanti diginikan, pasti begini orang. Nah, itu namanya mengomongkan atau membicarakan menggunjing daripada saudaranya. Lalu Rasulullah jalan lagi, ini saya singkat-singkat saja, jalan lagi melihat orang yang memotong-motong lidahnya sendiri. Rasulullah bilang, ya Jibril, ini kenapa orang enggak memotong-motong lidahnya sendiri? Ya Rasulullah, inilah umatmu yang sering memfitnah saudaranya sendiri. Memfitnah saudaranya sendiri. Siapa saudara kita ini? Al-Muslim akhul sesama muslim itu bersaudara. Haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram hartanya kita ambil sesama muslim. Haram kita tumpahkan darahnya sesama muslim. Haram kata Rasulullah SAW kehormatannya kita jatuhkan. Nah, ini kita fitnah, kita begini kan kita menjatuhkan kehormatannya sesama hati-hati saiki pemilu Pak G. Nah, ini biasanya banyak fitnah, banyak hoax. Ini hati-hati. Apapun itu partainya, apapun pilihannya, jangan sampai kerukunan kita sebagai umat muslim diadu domba dengan kepentingan kekuasaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bebas mau milih ini mau bebas, yang penting kita saling menghormati sesama muslim, sesama umat manusia. Lalu Rasulullah berjalan lagi melihat orang yang bertani, yang menanam, dipanen buahnya langsung tumbuh lagi, dipanen buahnya langsung tumbuh lagi, dipanen buahnya langsung tumbuh lagi, dipotong pohonnya tumbuh lagi sak buahnya semua. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini siapa? Ya Jibril, ini siapa ya Jibril? Ya Rasulullah, adalah umatmu yang rajin bersedekah ya Rasulullah. Ini umatmu yang selalu menyediakan hartanya untuk diberikan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau uang sekarang kita di kantong, mungkin berapa jam lagi sudah jadi rokok. Betul? Kalau uang sekarang kita di kantong, mungkin 2-3 hari lagi sudah jadi beras, jadi uang kita di bank, jadi rumah, jadi beras. Itu bukan uang kita semua. Nanti kita meninggal ya ditinggal. Apa? Kain kafannya mau ditaruh uang kabeh dah. Mau buat apa? Tidak ada arrosi, tidak ada sogok menyogok di alam barzah. Makanya hati-hati sogok menyogok ini. Arrosi wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang disogok finnar, kata Rasulullah. Di neraka, hati-hati sogok menyogok ini. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang keluar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya uang kita yang sesungguhnya, harta kita yang sesungguhnya, yang kita sedekahkan di jalannya Allah, yang kita infakkan di jalannya Allah, yang kita taruh investasi akhirat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada madrasah kita sumbang, ada masjid kita sumbang, ada pembangunan jalan kita sumbang, ada majelis taklim kita sumbang, ada orang yang mau nyari ilmu kita sumbang, ada ustadz yang kurang sarana dan prasarananya kita kasih sarana dengan harta kita. Ini harta kita sesungguhnya bakal kita ambil nanti di
di akhirat, yang mana ini tidak bakal hilang. Sodako ini tidak bakal hilang. Sodako ini tidak bisa lenyap. Sodako ini tidak bisa dicuri. Sodako ini tidak bisa ditipu. Sodako ini tidak bisa digendam. Gak iso, begitu sampai sodako. Gak bisa sodakonya sampai itu mau ditipu orang, mau dicuri orang. Betul enggak? Ilmu juga begitu. Oke, mau kemana? Mau nyolong ilmu. Ya apa caranya? Ya dirampok ya ini. Bisa. Kau yang ngalungi arit, saya yang minta ilmunya. Ya udah oleh ilmu. Ya apa caranya minta ilmu? Duduk, akhlak, takdim, dan betul-betul khidmah kepada orang-orang yang punya ilmu. Baru oleh ilmu. Nah itu, sodako, ilmu. Tidak bisa dirampok, tidak bisa dikorupsi. Oh, itu ada, kalau sodako dikorupsi sama yang megang sodako, ya urusannya yang korupsi. Tapi catatan itu tetap ada di hadapan Allah Subhanahu. Ini adalah investasi akhirat. Makanya orang yang rugi, orang yang punya harta, yang tidak mau menyisihkan hartanya di majelis-majelis taklim, tidak mau menyisihkan hartanya di jalannya Allah. Karena sesungguhnya, wahai saudaraku, al-mautul haq, mati itu pasti. Tamu yang pasti itu malaikat maut. Kita di mana tidak tahu di mana tamu itu bakal datang. Kalau kita janjian sama orang, saya bakal bertamu nanti jam 4, pasti dia datang. Tapi tamu yang satu ini tidak bisa kita tebak kapan dan di mana datangnya, dan itu pasti. An-narul haq, neraka ini ada betul. Al-jannatu haq, surga ini ada. As-su'alu munkar wal nakir haq, pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu haq. Makanya, oh gampang pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Coba saya tanya ini, Marabuka Allah Ta'ala, man nabiyuka Nabi Muhammad, man kiblatuka Ka'bah, man imamuka Al-Quran, man ikhwanuka muslimin wal muslimat. Gampang Habib. Tapi sampai tidak tahu, begitu sebelum malaikat munkar dan nakir yang datang, amal ibadah kita yang datang, sodakoh kita yang datang. Kalau amal ibadah kita jelek, yang teko serem Pak, serem, menakutkan. Tidak pernah kita lihat yang lebih menakutkan dari ini. Seomah sampean, saya sama jenengan melihat amal jelek kita semua nanti di alam barzakh, kita naik lagi, dihidupkan lagi, niscaya menjadi orang yang paling berani sedunia. Oleh kuntilanak, pocong, cubo, lewat, kurang serem ini. Begitu datang malaikat munkar dan nakir, begitu ada pertanyaan dengan kita tegangnya, ini makhluk tidak pernah kita temui di dunia. Begitu dapat pertanyaan, dikunci lidah kita, dipegang lidah kita, dibisukan mulut kita oleh amal-amalan kita yang buruk. Tapi kalau amalan-amalan yang baik yang datang, maka begitu datang malaikat munkar dan nakir, didinginkan kita, dijelaskan, tenang, ada saya, tenang, ada saya. Marabuka, dituntun sama amal-amal kita yang baik. Makanya saudara, kita harus tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat majelis-majelis taklim, lewat rutipan, lewat yasinan, lewat tahlilan, insya Allah kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah pertemuannya Nabi Allah Musa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Musa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, jadikan aku ya Rabb, Allahumma ja'alna umat Muhammad. Ya Rabb, jadikan aku umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad ya Allah. Nangis, merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak usah nangis, kita tidak usah ngerengek sama Allah SWT.
Begitu dilahirkan di dok kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia kita ini saudara. Sungguh mulia kita hidup di dunia dengan dijadikan umatnya Rasulullah. Cuma maukah kita hidup mulia atau tidak? Lalu para sahabat, ada beberapa sahabat yang akhirnya murtad karena tidak percaya dengan perkataannya Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, aku percaya dengan apa yang kau katakan. Pertama yang percaya kepada Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian para sahabat-sahabat lainnya. Lalu Rasulullah memberi lakab, memberi julukan kepada Sayyidina Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq yang benarkan. Berarti Abu Bakar As-Siddiq itu As-Siddiqnya setelah terjadinya Isra wal Mi'raj, Rasulullah memberi lakab kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan lagi itu ya Rasulullah, kau bilang itu gunung, engkau bilang itu lautan ya Rasulullah, sedangkan mataku melihat itu gunung ya Rasulullah. Niscaya aku percaya kalau itu lautan ya Rasulullah. Dari seseknya, dari penuhnya dadanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan terakhir saudara, kita sudah sedikit banyak kita membahas masalah Isra wal Mi'raj. Yang terakhir kita harus membahas kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ndak? Dulu ya. Apa lama? Rasulullah hijrah melaku toko Mekah nang Madinah buat siapa? Buat kita umatnya Rasulullah. Kita dengarkan bagaimana cara mencintai Rasulullah, masuk mau ngantuk. Ya. Rasulullah dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah. Untuk siapa? Untuk kita supaya mulia, yaitu umatnya Rasulullah. Rasulullah sampai kemasukan besi, pipinya sampai tembus ke gigi gerahamnya di perang Uhud. Untuk kemuliaannya siapa? Untuk kemuliaannya kita, umatnya Rasulullah. Waktu nazaknya Rasulullah masih menanyakan kita, ummati, apa ada aku umatnya. Seakan-akan Rasulullah berat meninggalkan umatnya. Bukan anaknya yang ditanyakan, bukan saudaranya yang ditanyakan, tapi umatnya yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu riwayat yang terakhir. Ini betul-betul luar biasa. Kalau kita resapi, insya Allah kita tidak ada keraguan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, limadha nahnu la budda yadkhulul jannah ya Rasulullah, kenapa kita semua ini diharuskan masuk surga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau menanyakan hal ini? Kata Rasulullah. Lalu sahabat itu bertanya lagi, berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya nanti di padang mahsyar, di akhir nanti ya Rasulullah, kita membawa buku ibadah kita, amal ibadah kita yang ada di dunia ya Rasulullah. Dan kami semuanya tahu, para sahabatnya Rasulullah, para umatmu ini ya Rasulullah, tidak ada ibadah yang lebih sempurna melebihi ibadahmu ya Rasulullah. Tidak ada amalan yang lebih baik melebihi amalmu ya Rasulullah. Tidak ada akhlak yang lebih mulia melebihi akhlakmu ya Rasulullah. Niscaya nanti engkau berada di Jannatul Firdaus, di tempat surga yang nomor 1 ya Rasulullah. Sedangkan kami, kalaupun kami masuk surga ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah hanya berada mungkin di surga yang nomor 3 ya Rasulullah, paling tinggi. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, buat apa masuk surga ya Rasulullah, tapi kami tidak bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah. Buat apa masuk surga ya Rasulullah, tapi tidak memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Buat apa masuk surga ya Rasulullah, tapi tidak selalu bisa bersamamu seperti di sini di Madinah. Tidak usah surga-surgaan ya Rasulullah,
di sini saja di Madinah kita semua bisa berkumpul ya Rasulullah, sholat berjamaah bareng, kita dapat mengaji bareng ya Rasulullah, menerima ilmu-ilmu dari Engkau ya Rasulullah, berjuang bersama ya Rasulullah, tidak perlu surga-surgaan sudah ya Rasulullah. Ini menandakan hakikatnya berkumpul dengan Rasulullah lebih nikmat daripada ada di surga. Para sahabat ini aulia semua, kita meyakini wali min ali Allah karena memandang langsung nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajat magom yang paling tinggi memandang nurnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya Rasulullah, mereka tahu hakikat dan manisnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Haddad saja Qudir Irtad wa Qadir Ibad wal Bilad, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, seumpama di surga itu tidak ada kekasihku, maka aku tidak menginginkan memasuki di dalamnya. Ya apa? Mbah Hasyim Asy'ari begitu didudukkan oleh Jepang suruh nyembah matahari, enggak. Yang disebut Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disiksa, diseret, dikebukin, semua siksaan diterima oleh pendiri NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Ya untuk kita, supaya kita dapat berkumpul di benderanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Gitu kita mau ngomong masalah ulama, ngomong masalah Islam, ngomong masalah Rasulullah, tidak boleh. Gitu kita mau cinta sama Rasulullah, dengarkan cerita tentang Rasulullah, kesel, males. Lalu para sahabat itu mengatakan seperti itu, tidak usah surga di sini, sudah Rasulullah kumpul sudah. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman habba yaumil qiyamah. Maka orang nanti bakal kumpul dengan orang yang dicintai di yaumil qiyamah, niscaya serentak kontan sahabat berdiri dan bertak. Ahli ilm zahiran wa batinan khususan sama arwahi jami'an walisan wa khususan sama arwahi sahihmatil kubra khususan sama arwahi sahibul maulid Situdur Habib Muhammad Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi khususan sama arwahi muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasbullah wa kullu muassis Nahdlatul Ulama almarhum wa almarhumah khususan sama arwah Habib Saleh Muhsin Al-Hamid Tanggul, khususan sama arwah Mbah Hamid Pasuruan, khususan sama arwah Habib Ja'far bin Syekhon, khususan sama arwah Kiai Khalil Bangkalan, khususan sama arwah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sekaf Pak Usulhim wa Furuhim, khususan sama arwah Mbah Mangli, khususan sama arwah Mbah Maimun Zubair, khususan sama arwah jamaah ulama min masyariki ila magharibiha, khususan sama arwah Gusdur, khususan sama arwah walidina walidikum wa masyakhina wa masyakhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwati muslimin ajma'in wa bil khusus Kiai Muslimin Sulaiman, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yashkurul jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya kalau kita mau hadir acara ataupun mau perjalanan, jangan lupa tawassul dulu kepada ulama, karena ini adalah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tawassul, tahlil, rotib, talqin dan semuanya itu mari kita jaga betul-betul, jangan sampai anak-anak kita beralih akidah yang bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua dijaga orang-orang yang saleh dan salehat. Insyaallah anak turunan kita semua dijaga anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak keturunan kita semua insyaallah jadi orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ilmunya Allah, cinta kepada perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari bala musibah,
Semoga keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita juga mendapatkan ridhonya Allah. Semoga kita juga mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian yang bisa saya haturkan. Doa saya serahkan kepada para kiai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya